A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSM, kali ini pembahasan atau topik yang akan kita bahas adalah mengenai tawakal. Kata tawakal diambil dari asal wakala. Dan tawakal ini kurang lebih 70 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Kata tawakal dan turunannya disebutkan sebanyak 70 kali, dan dalam 29 surah serta 61 ayat Al-Quran. Ada kalanya disebutkan dalam bentuk fi'il amr atau kata perintah seperti bertawakallah. Ada juga dalam sighah fi'il mudhari', contohnya yatawakkalun, atau ismu fa'il, pelaku orang-orang yang bertawakal, artinya orang-orang yang bertawakal. Dan kadangkala juga disebut sebagai wakila contohnya, di mana tawakal ini adalah sesuatu hal yang sangat dipentingkan oleh Islam, yaitu suatu keadaan hati di mana seseorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, marilah kita dengarkan beberapa contoh ayat mengenai tawakal, di mana ada kalanya disebutkan dalam fi'il amr atau kata perintah, fi'il mudhari', dan beberapa bentuk lainnya. Marilah kita dengarkan beberapa ayat Al-Quran tersebut. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Sahabat KSM, tentunya suatu pertanyaan yang sering terlintas di dalam kehidupan kita adalah sesungguhnya makna tawakal itu apa dan bagaimana kita bisa menggapai keadaan hati atau maqam tawakal tersebut. Definisi tawakal tentunya ada beberapa definisi yang sering disampaikan. Namun definisi salah satunya adalah menyerahkan semua urusan ke tangan Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah, dan sehingga manusia memperoleh bantuan dari Allah dalam berbagai urusannya dan bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitannya. Manusia di sepanjang hidupnya tentunya mengalami berbagai kesulitan dan kerumitan hidup, dan dia merasakan bahwasanya sendirian dia tidak bisa menyelesaikan problematikanya itu. Oleh karena itu, manusia yang
mengalami kesulitan-kesulitan itu untuk mengalahkan kelemahannya dan rasa tidak percaya dirinya, maka selain dia memanfaatkan faktor-faktor tabi'i, faktor-faktor alamiah dan sarana-sarana material yang ada, dia juga memohon kepada suatu kekuatan yang tidak ada batasnya dan kekuatan dan kekuasaan yang tidak ada batasnya itu adalah Allah SWT. Sehingga dia dengan meminta bantuan kepada Allah, dia ingin bisa mencapai cita-citanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bertanya kepada Jibril, apakah makna tawakal itu? Dalam jawabannya, Jibril berkata, al-ilmu bi annal makhluk la yadurru wa la yanfa'u wa la yu'ti wa la yamna'u wa isti'malul ya's minal khalq. Hakikat daripada tawakal adalah ilmu pengetahuan dan mengenali bahwasanya makhluk itu tidak dapat mendatangkan kerugian atau mendatangkan keuntungan ataupun memberi sesuatu atau melarang sesuatu kepada kita. Dan tawakal juga berarti berputus asa daripada makhluk. Semuanya kita yakini dari Allah dan atas perintah Allah. Tidak ada salahnya kita pelajari beberapa contoh yang sangat edukatif tentang bertawakal dan percaya kepada Allah. Karena tawakal itu juga mengandung makna kepercayaan. Kita percaya 100% kepada Allah dan menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Itulah tawakal. Contoh tawakal yang paling menonjol adalah tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yusuf. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menghancurkan berhala-berhala di tempat ibadah masyarakat di waktu itu, maka Raja Namrud dan para penyembah berhala marah sekali dan diputuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dikumpulkanlah kayu-kayu dan ranting-ranting untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Di hari yang telah ditentukan, maka Ibrahim dibawa ke tempat itu dan masyarakat berdatangan untuk menonton peristiwa penghukuman Ibrahim alaihissalam dengan dibakar. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Dan Ibrahim alaihissalam akhirnya dilemparkan dengan pelontar. Saking panasnya, itu tidak bisa dilempar begitu saja karena tidak ada yang berani mendekat. Begitu apinya sangat besar, bahkan burung-burung pun tidak berani terbang di atas dan sekitar api itu karena sayap-sayapnya akan terbakar juga. Akhirnya Ibrahim dilempar melalui pelontar itu, dan sebelum dilempar Jibril datang lalu menawarkan pertolongan kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau memerlukan sesuatu? Kata Ibrahim, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Oleh karena itu Jibril menawarkan dia agar Ibrahim langsung meminta bantuan kepada Allah. Apa kata Ibrahim? Kata Ibrahim, dia mengetahui keadaanku sehingga tidak perlu lagi aku menyampaikan. Allah lebih tahu tentang keadaanku. Akhirnya Ibrahim ketika dilemparkan, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah engkau dingin dan salam, menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim tidak terbakar dan tetap hidup. Itulah contohnya tawakal, di mana seorang nabi yang bernama Ibrahim menyerahkan diri, menyerahkan urusannya kepada Allah dan mempercayai Allah bahwasanya Allah akan membantu dia. Ini adalah contoh daripada tawakal yang hebat. Kemudian yang kedua tentang Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf itu di penjara, ada dua pemuda yang
dekat dengan Nabi Yusuf di penjara itu, dan salah satu pemuda itu akan dibebaskan dalam waktu dekat. Kemudian Yusuf berpesan kepada dia, wahai kawanku, ketika engkau nanti bebas dan bertemu dengan raja, karena memang anak muda ini nantinya setelah bebas dari penjara akan menjadi pelayan raja. Yusuf berpesan, ketika engkau bebas nanti dan berada di samping raja, maka jangan lupa aku dan sebutlah namaku. Maksudnya Yusuf ingin segera dibebaskan juga daripada penjara itu. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Dan setan membuat anak muda ini lupa untuk menyampaikan hajat daripada Yusuf kepada raja, sehingga Yusuf harus mendekam di penjara itu sampai 7 tahun lamanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegur, wahai Yusuf, kenapa engkau tidak meminta bantuan kepadaku, melainkan engkau bertawassul kepada anak muda ini untuk menyampaikan hajatmu kepada raja? Bukankah aku yang menolongmu ketika engkau berada di dalam sumur? Bukankah aku yang membantumu dalam berbagai keadaanmu dan urusanmu? Jadi itu merupakan teguran daripada Allah SWT kepada Yusuf yang telah bertawassul kepada selain Allah SWT. Alhasil, ikhwan sekalian, itulah contoh daripada tawakal. Semoga kita diberi sama Allah keadaan hati yang bertawakal kepada Allah SWT, di mana kita mempercayai sepenuhnya kepada bantuan Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.